Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang mau menjelaskan tentang sistem ekonomi pita dan tabungannya kawan ya. Nah, di sini adalah tabungan pejuang ekonomi pita satu komando ini saya buat. Nah, ini salah satu contoh ya di warung pita satu komando Greng Kahuripan. Nah, apa saja isinya? Di sini ada data umum. Nah, ini data umum ya. Nah, ada nama warungnya, alamatnya, tahun berapa, jabatannya, biaya admin 0% ya, nama pengelola, nomor KTA atau nomor rekening itu ya. Nah, ini adalah data-data anggota ya. Ini semua. Nah, ini dibuat connect ya dengan rumus. Nah, ini data-data anggota yang ada di sini. Kembali ke menu utama. Nah, ini adalah data-data tabungan ya, data-data tabungan. Nah, data-data penabung lah. Lanjut ya. Nah, ini pembagian laba, ini yang penting kawan. Ya, pembagian laba di sini saya akan kasih contoh ya. Nah, ini sistem pembagian laba harian di warung peta dimanapun ya. Ini contoh di Greng Kahuripan. Misalnya laba kotor transaksi warung hari ini misalnya 1 juta ya, 1 juta. Nah, ini 1 juta nih. Oke. Nah, dari 1 juta itu langsung kebagi ya, langsung secara otomatis terbagi nih. Ya, di sini langsung otomatis terbagi ya. Misalnya laba kotor transaksi kompi itu 1 juta kawannya nih. Nah, ini adalah laba kotor hibah jika ada hibah usaha kayak kemarin ada penjualan kaos PIM. Nah, ini dimasukkan ke sini ya, keuntungan bersama ya. Saham PCP ya, sekarang udah nggak jalan nih. Udah anunya ini pembagiannya ya. Koin emas ini sementara nggak dijalankan dulu nih ya. Minyak kasturi ini sementara nggak dijalankan. Nah, terus di sini total misalnya total laba kotor kompi 1 juta. Nah, ini 1 juta kawan ya. Nah, kemudian di sini ada 2% honor kompi atau pengelola. Jadi di warung itu atau yang disebut kompi itu ada pengelolanya. Ya, jadi gajinya itu adalah 20% dari laba kotor nih. 1 juta ya. Biaya lain nihil ya. Sehingga laba bersih sama dengan 800.000. Nah, laba bersih ini dibagi kawan. 2% honor divisi atau pengurus di tingkat provinsi. Berarti dia dapat 16.000. Nah, 16.000 kan? Itu satu warung. Nah, ada berapa ribu desa atau warung di provinsi itu. Nah, kemudian 3% ini honor resimen atau pengurus peta di kabupaten kota. Itu 3%. Nah, dapatnya berarti 24.000. Nah, hitung aja ada berapa warung di kabupaten itu, kota itu. Jadi semakin banyak warung, semakin mantap. Artinya jumlah desa lah ya. Kemudian 5% ini honor batalion atau pengurus tingkat kecamatan. Jadi ini pengurus ini digaji semua ini. Itu dapat 40.000. Nah, sisa dihitung ada berapa desa di kecamatan dia. Kemudian zakat atau dana sosial 2,5% ya 20.000. Ya, ini gunanya di masa datang ini kalau udah besar dari sinilah kita buatkan rumah yang gratis kepada warga yang belum punya rumah dari sini kawan. Nah, ini 20.000. Ini nanti ke depan dikelola oleh provinsi. Jadi hitung aja ada berapa desa di provinsi ini. Kayak Jawa Barat itu ada berapa ribu desa. Ini harian kawan ya, ini harian. Nah, 7,5% dana aset. Nah, ini 60.000. Nah, dana aset ini sisa dimusyawarahkan, tapi untuk saat ini adalah di tingkat desa. Fungsi dana aset 7,5% ini adalah pengembangan unit-unit usaha. Seperti ya yang disebut hibah usaha. Seperti apa? Seperti pom bensin mini, seperti alat cukur, cuci motor ya, cucian motor,
cucian mobil, dan ada ratusan yang begitu ya. Dananya dari sini nanti terbuka lapangan kerja. Nah kalau semua sudah tercukupi ya kita bangun fasilitas umum di desa. Ya seperti tempat ibadah bisa diambil dari sini. Kalau semakin besar unit usaha, ya bisa juga membantu perbaikan jalanan, sarana intinya sarana umum ya. Nah, setelah ini digunakan untuk pengembangan unit-unit usaha di desa, karena ini kan terus menerus selalu ada ini uang ini. Nah ini juga dikelola untuk ya buat jalan yang bagus ya, buat tempat-tempat ibadah dan lainnya. Selanjutnya di sini ada 60% bagi hasil ya. Ini sukarela ini ya, 60% sukarela atau bagi hasil. Artinya yang 60% ini kan senilai 480.000. Dari sini dibagi, siapa yang besar tabungannya, dia yang besar juga dapatnya. Nah, diambil dari 60% ini. Oke. Nah, di sini ada namanya 20% simpanan pokok atau bagi rata. Jadi hasilnya yang 20% dari laba bersih kan 160. Ini dibagi rata kawan, dibagi rata. Mau yang banyak duitnya, mau yang sedikit duitnya dibagi rata ini sejumlah penabung yang ada di desa itu ya. Jadi ini uangnya kawan per desa. Jadi tidak ada namanya pengumpulan uang tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, provinsi, nasional, nggak ada. Jadi ini adalah membentuk komunitas di desanya, sukarelawan membentuk kesepakatan, menyepakati menjalankan sistem ini. Jadi ya tidak ada hubungannya dengan MPS, nggak ada. Jadi sebenarnya setiap desa ini harus belajar ini ya untuk diterapkan di desanya. Nah ini kayak misalnya sekarang total kekayaan Kompi transaksi warungnya ini yang ada di Kahuripan. Nah, ini 55 juta ini dalam bentuk barang ya. Nah uang tunai cadangan harus ada 20%. Nah ini kekayaan bentuk barang. Nah ini ya. Kekayaan bentuk uang cash, nah ini total kekayaan bentuk uang, nah ini harus nyata. Ini harus ada barangnya sekian, harus ada uangnya sekian ya. Oke, ini akan kelihatan semua. Nah ini kawan ya. Kemudian honornya silakan dibagi, ini biasanya warung ya. Ya honornya Kompi berapa, misalnya gini, ya kasihkanlah jadi ya mau mingguan, mau harian, mau bulanan, itu bisa diatur kawan ya. Nah, di sini sudah dibagi-bagi juga ini. Misalnya gajinya resimen divisi tadi itu kan dia dapat sekian. Nah, ini dibagi. Gajinya panglima divisi berapa? Gajinya wapangdi berapa? Kastap. Ini semua dapat honor. Nah, ini ada cadangan 2,5%. Ya, ada cadangan lah. Kalau ada tamu, ada apa. Ya. Ini besar. Ini baru satu desa. Nah, honor resimen juga di sini ada ya, honor resimen ini ada nih. Atau kabupaten kota, ada semua sudah, jadi sudah ditetapkan semua gaji-gajinya dan sebagainya. Nah, ini kan ada keterangannya nih. 2,5% zakat dikelola oleh asisten personil divisi atau provinsi dan digunakan untuk membantu warga peta yang paling membutuhkan serta membangun rumah gratis bagi warga peta yang belum punya rumah. Yang sedangkan dana yang 7,5% ya ini ada dana aset dikelola oleh Kompi atau warung untuk pengembangan unit usaha seperti tempat cukur, SPBU, bengkel dan lain-lain, serta digunakan untuk bangun fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, jalan dan lain-lain. Nah inilah kawan, ini sistem petanya. Nah, saya lanjut, ini garis besarnya aja ya. Oke, ini anggota-anggotanya ya. Ini terus buku tabungannya ada ya, ini buku tabungan nih. Nah, ini nomor urut 1 ya, nomor KTA 100, ini nomor rekening sebenarnya nih ya, nama Muhammad Saleh, jabatan panglima besar, update. Nah, ini tabungan saya nih. Ya, ini tabungan Muhammad Saleh nih ya. Nih. Wah, tabungan ya, sekarang tabungannya karena sudah diambil sisa 59.000. Nah, terus ini anak-anak saya tabungkan juga ya, anak-anak saya nih ada 6 orang ya. Ditabungkan semua untuk masa depan dia. Ya ini nih misalnya ini ya adalah tabungan ya sedikit-sedikit lah ya. Ya sedikit-sedikit lah. Nah, 98.000 rata-rata 98.000 lah tabungannya. Nah ini banyak kawan ya. Nah, ini misalnya ada Bunda Saudara Amerika ya.
Ini Ibu Nur Amini ini ya, ini tabungannya Bu Nur Amini ini ya. Bu Nur Amini tabungannya nih. Jadi terupdate pembagian terus, ada SAU apa semua dibagi nih. Ya, udah 1 juta ini, jadi uangnya ini harus ada. Jadi beginilah bentuk-bentuk tabungannya kawan, buku-buku tabungannya seperti inilah ya. Nah ini. Nah di buku tabungan aslinya ada, ya. Ini ada semua nih ya. Nah, jadi kita buat format-formatnya, ya. Misalnya Suhani Jakarta Utara 85.000. Jadi ya gerakan Rp1.000 lah. Dari tabungan inilah kita kelola warung kawan. Nah seperti itu, ya. Nah ini administrasinya, jadi saya buat sendiri begininya. Jadi saya buat sendiri ini kawan. Saya buat sendiri rumus-rumusnya biar saling connect ya. Ah, ah, jadi ini contoh ya. Ini kembalikan lagi ke nol. Nah demikian saudaraku yang masalah sistem ekonomi peta ini ya. Banyaklah ya ini. Ini contoh. Jadi untuk bergabung menjadi kader inti pembela tanah air harus menguasai sistem ini kawan, harus belajar bawa laptop ya. Paling tidak 3 hari 2 malam lah, bawa sendiri uang untuk beli makan, bukan untuk pambes buat kalian. Karena di Mabes Peta tidak disiapkan makanan dan sebagainya. Jadi kalian belajar setelah kuasai sistem ya, cara membuat rumus, cara mengunci rumus ya, pakai kodingan-kodingan itu, cara pembagian. Setelah teorinya selesai kita praktek ya, beli barang, masukkan data barang, ada yang beli, pembagiannya sampai betul-betul mampu. Itu butuh waktu 3 hari dan 2 malam kawan. Nah setelah dapat kuasa ilmunya, pulang ke wilayahnya masing-masing, terapkan. Nah komunikasi selanjutnya kita adalah lewat grup WA. Dan ini semua ya kawan, harus ya transparan, berapa jumlah barang, berapa jumlah keuangan. Ini adalah sistem tabungan di komunitas kita dan ini hanya berlaku di desa masing-masing begitu. Nah cara input data barang apa, ada satu lagi ya, itu seperti kayak kasir. Nah dari situlah akan ketahuan jumlah barang, nominatif barang apa semua, yang transaksi hari itu berapa laba kotor, barulah laba kotornya dimasukkan ke input ke sini. Ya doakan aja kawan, semoga ke depan bisa membuat aplikasi yang dimana setiap penabung warung di desa masing-masing itu bisa mengetahui saldonya lewat handphone masing-masing. Ya seperti anulah internet bankingnya BCA, Mandiri dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh. Jadi ini hanya berlaku di desa masing-masing. Jadi tidak ada pengumpulan uang itu ke kecamatan, nggak ada. Nah diharapkan dari tabungan ini kawan ya, yang sudah punya tabungan ya, nah kelak semakin banyak tabungan kita dengan tabungan nih ya, ya suatu saat kita ikut jadi investor kalau tabungan sudah ada. Karena ini pembagiannya setiap saat ya, kalau sudah pakai online, setiap terjadi transaksi itu ada dibagi hasilnya. Nah, ini kawan yang saya bisa sampaikan kepada sahabat-sahabatku semuanya ya. Jadi untuk menjadi kader inti pembela tanah air satu komando yang mendapatkan hak gaji ya, honor, itu wajib tahu ini. Makanya kalau di sini ada honor ya, ini pejabat-pejabatnya ini semua ini harus memahami sistem ekonomi peta. Kenapa dia dikasih honor? Jangan sampai ada barang yang kedaluarsa, barang yang rusak. Ini tanggung jawab, dipotong honor mereka nih. Nah, ini kader-kader inti ya. Nah silakan sahabatku yang ingin mempraktekkan sistem ini, silakan ya ke Mabes Peta nanti belajar. Setelah sudah tahu ilmunya, pulang ke wilayah masing-masing. Ini baru tahap 1 kawan, yaitu menabung, tabungan dibelanjakan, jadikan modal untuk warung, belanja di warung sendiri. Nah itulah yang disebut tahap 1. Tahap 2 ada yaitu apa? Mulai kita
menciptakan produk-produk kebutuhan kita yang bisa kita buat. Itu ada 2000 lebih produk ya. Untuk apa? Untuk isinya warung nanti. Nah, tapi kalau barang belum bisa kita ciptakan, ya kita gunakan barang yang lain dulu ya. Kita beli ke grosir mereka kah, kita beli ke agen mereka biar lebih murah. Juarnya ecelan. Baru naik ke tahap 3, tahap 4, tahap 5. Tahap 5 adalah sebagai investor dalam mengelola sumber daya alam. Ini sahabatku yang saya bisa sampaikan. Nanti ke depan yang ingin belajar sistem ini silakan ke Mabes. Syaratnya bawa laptop. Ya, bawa laptop. Ya, bawa uang secukupnya untuk biaya kalian makan. Nah, begitu ya, karena di Mabes tidak disiapkan makan, kalian bawa sendiri. Setelah dapat ilmunya, pulang kampung uji coba di dalam keluarga dulu, baru ke tetangga dan seterusnya. Jadi intinya keuntungannya ini dibagikan lagi, sebagiannya dibagikan lagi ke konsumen atau para penabung. Nah, orang yang mau nabung wajib belanja di warung sendiri, bukan di warung tempat lain, karena keuntungannya dibagi. Terima kasih. Ya, ini saja kawan. Tetap semangat, jaga persatuan Indonesia. Merdeka. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil kita lihat ini ya. Apa tulisannya di situ yang ditulis Pambes? Coba lihat tulisannya kawan. Nih, baca tulisannya nih. Ya, nih. Kemiskinan akan melahirkan kriminalisme, maka berlaku adillah. Ketidakadilan akan melahirkan terorisme, maka berlaku adillah. Radikalisme bisa muncul karena adanya keinginan untuk lepas dari tekanan yang menyiksa, seperti saat bangsa Indonesia ingin lepas dari penjajahan kolonial Belanda di masa lalu. Oke sahabatku, sip, mantap. Ini aja lah. Oke.